Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami atau hasil tugas kelompok kami berkenaan dengan shortest path. Oke, sebelum membahas tentang shortest path, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kami dahulu. Pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Ali Fikri dengan NIM 1301191197. Selanjutnya ada teman saya Faiz Rofihensyah dengan NIM 1301199230. Dan yang terakhir ada Muhammad Aftara Krisna dengan NIM 1301194094. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu menentukan strategi greedy-nya terlebih dahulu. Nah, strategi yang kami gunakan pada kelompok kami ini, yang pertama kita akan lihat apa titik awal kita atau istilahnya source kita. Nah, yang kedua lihat titik-titik yang berhubungan dengan titik awal. Nah, semisal yang dimaksud di sini adalah semisal kita memiliki titik A yang sebagai titik awal, kita berhubungan dari titik awal itu berhubungan dengan titik yang lain, mungkin ada titik B dan ada titik C yang itulah yang dinamakan titik-titik yang berhubungan dengan titik awal. Selanjutnya kita bandingkan dan pilih jalur terpendek dari titik tersebut. Terus tandailah, semisal kita udah analisis titik-titik yang sekiranya memiliki jalur terpendek, terus kita tandailah nih jalur-jalur tersebut. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk menemukan jalur terpendek lainnya. Nah, eh, setelah itu kita akan tahu nih jalur terpendek dari misalkan lintasan yang tersedia gitu. Nah, alasan kami memilih menggunakan strategi ini karena sesuai dengan namanya, kita menentukan jalur terpendek. Jadi kami mencari jalur terpendek dengan cara membandingkan mana jalur yang terpendek dari titik awal sampai dengan titik akhir gitu. Misalkan tentu untuk menuju misalkan ke final state atau titik terakhir, tentu kita akan menemukan banyak sekali jalur gitu. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa lanjut next ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aftara Krisna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma untuk mencari rute terpendek menggunakan greedy atau kita bisa sebut dengan fungsi Dijkstra. Ya, di sini fungsi yang kita punya memiliki dua buah parameter, yaitu graph dan source. Source itu apa dan graph itu apa? Jadi source itu adalah titik awal dan graph itu merupakan sebuah kumpulan node. Oke, selanjutnya kita membuat vertex untuk menyimpan node-node-nya, vertex atau array. Selanjutnya di dalam node-node tersebut kita setting distance-nya itu infinity karena kita belum mengetahui dari titik awal itu berapa, lalu titik sebelumnya kita juga belum mengetahui, maka kita mengisi dengan undefinite. Nah, setelah itu kita tambahkan ke dalam vertex queue. Distance dari titik awal kita setting 0 karena kita belum berjalan. Selanjutnya kita akan jalan selama queue itu belum kosong. Nah, di sini kita diisi dengan node dalam queue dengan jarak terkecil, yaitu source node terseleksi pertama. Selanjutnya kita remove U from key. Nah, selanjutnya kita menggunakan for nih. Kita akan menyeleksi tetangga-tetangga mana dari node tersebut yang memiliki rute terpendek. Nah, di sini alt distance O ditambah dengan jarak dari node yang sekarang dengan tetangganya ditambahkan, lalu kita lihat kita cari mana sih yang paling pendek.
Kalau sudah itu akan mengulang terus hingga queue-nya itu kosong. Nah, bagaimana untuk tampakkan visualnya? Nah, seperti ini. Di sini saya mempunyai sebuah graph. Ada route 1, 6, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya, saya maksud. Nah, di sini mereka masing-masing mempunyai bobot atau jarak ya, biaya dari 1 ke 2 dan 1 ke 6 kan memiliki jarak yang berbeda. Nah, bagaimana algoritma greedy ini itu bekerja? Kita lihat dari titik awal ya. Di sini titik awal kita adalah contohnya di sini tuh 1. Nah, tetangga si 1 ini kan ada 2 dan 6. Nah, kita lihat jaraknya, pilih yang paling pendek. Di sini ada 7 dan 3, maka kita memilih 3. Maka sekarang kita berada di node 6 dan jaraknya sekarang yang terkumpul adalah 3. Nah, di sini kan 6 itu kan memiliki tetangga itu ada 4, 1, 2, 3, dan 5. Sementara 1 itu sudah kita visit tadi, maka kita tidak menghitung ini, sisa 2, 3, dan 5. Nah, di 2, 3, dan 5 ini yang paling pendek adalah node kedua, dari 6 ke 2. Nah, maka total sekarang jaraknya adalah 5. Nah, itu sama seperti tadi, kita lihat mana yang paling pendek. Di sini adalah 4 karena dia 2 ke 6 dia sudah visit, maka dia akan ke 3. 3 dia cari paling pendek, dia ke 5 dan ke 4. Sehingga jalur terpendeknya itu adalah 1, 6, 2, 3, 5, lalu terakhir adalah node keempat. Penjelasannya dengan menggunakan algoritma ini akan memilih mana jalur yang terpendek, menuju ke step berikutnya, kemudian menandai setiap step yang telah dilewati agar kita tidak mengunjunginya lagi. Kemudian dari step yang telah ditandai tersebut akan terbentuk shortest path dari titik awal menuju titik akhir. Karena ini algoritma greedy, maka tentu saja hasil yang keluar itu tidak optimal, karena kita bisa lihat kalau dari 1 ke 4 bila menggunakan greedy itu adalah 1, 6, 2, 3, 5, dan 4, sedangkan ada hasil lain yang lebih optimal yaitu 1, 6, 5, 4. Namun ini tidak ke cover dengan algoritma greedy. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rofensia dengan NIM 130119030. Saya di sini akan menunjukkan presentasi dari teman sekelompok saya. Mungkin langsung saja saya presentasikan slide-nya. Adapun kelas efisiensi algoritma dari algoritma kelompok saya adalah dapat dicari dengan sigma i sama dengan 1 sampai n dikali dengan sigma i dari 1 sampai n yaitu 1, atau dapat dikatakan yaitu 1 itu dikali dengan batas akhir minus batas awal plus 1. Maka dapat dihasilkan bahwa dapat dikatakan sigma i dari 1 sampai n minus 1 plus 1 dari sini, maka dapat dihasilkan seperti ini. I sama dengan 1, sigma dari i sama dengan 1 sampai n, habis itu di dalamnya itu adalah n. Atau dapat dikatakan misalkan ada 3, maka 3 tambah 3 tambah 3. Atau dapat dikatakan 3 pangkat 3 kuadrat, jadi 9. 3 tambah 3 itu kan 9. Jadi dapat dihasilkan bahwa ini adalah n kuadrat atau big O n kuadrat dengan kelas efisiensi ada kuadratik. Tapi misalkan kita notasikan yang Tn, yaitu Tn sama dengan n minus 1 plus 1 dikali dengan n, sehingga dihasilkan n kuadrat, yang mana n kuadrat itu merupakan big O dari n kuadrat dengan kelas efisiensi kuadratik. Oke, lanjut. Nah, adapun kesimpulannya yaitu dengan perbandingan efisiensi dengan algoritma yang menggunakan strategi lainnya tuh. Yang kami bandingkan adalah brute force dan Dijkstra sendiri. Jadi algoritma brute force sebagai pencari lintasan terpendek hanya cocok untuk jumlah simpel yang sedikit saja.
Jadi dengan simpul yang terkecil, brute force itu lebih cocok. Namun jika simpulnya itu banyak, maka brute force itu tidak optimal atau dengan dapat dikatakan bahwa kompleksitas satunya akan semakin banyak. Itu dapat dikatakan seperti itu. Nah, jadi algoritma brute force itu belum tentu menghasilkan solusi yang optimal. Akan tetapi, komputasi yang dibutuhkan dari algoritma brute force tersebut adalah Tn, yaitu big O n dikali n faktorial. Dapat dilihat bahwa n faktorial itu sangat besar, sehingga algoritma Dijkstra itu lebih efisien, yaitu dengan efisiensi yaitu big O n kuadrat. Jadi n kuadrat itu lebih efisien daripada n faktorial. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.